Perkenalkan, nama saya Agustina. Di sini saya akan menjelaskan materi folklore, di mana materi folklore ini merupakan salah satu mata kuliah yang sedang saya tempuh. Saya sendiri jurusan Fakultas Ilmu Pendidikan Keguruan dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, kita langsung saja membahas materinya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu sangat luas. Indonesia memiliki berbagai macam suku, budaya, serta agama. Bagian dari kebudayaan suatu masyarakat yang tersebar dan bersifat tradisional yang diwariskan secara lisan dan turun-temurun disebut juga folklore. Jadi, kata folklore bukan pengindonesiaan dari kata Inggris folklore, yaitu dua kata besar, folk dan lore. Folk memiliki arti sekelompok orang yang mempunyai ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan sehingga bisa dibedakan dari kelompok lainnya. Ciri-ciri pengenal tersebut dapat berupa warna kulit, rambut, mata pencarian, bahasa, agama. Folk juga bisa diartikan sebagai kolektif masyarakat. Sementara lore memiliki arti tradisi yang dimiliki oleh folk. Tradisi tersebut diwariskan secara temurun paling tidak 2 generasi. Melalui penelitian folklore dapat dilihat kebudayaan suatu suku bangsa sebelum adanya pengaruh kebudayaan asing. Misalnya kepercayaan, pandangan hidup, adat istiadat, dan cara berpikir masyarakat. Kedudukan folklore dengan kebudayaan lainnya pastinya berbeda sebab folklore memiliki ciri-ciri tersendiri. Adapun ciri-ciri folklore sebagai berikut. Pertama, penyebaran dan pewarisan cenderung dilakukan secara lisan, yaitu disebarkan melalui tutur kata atau mulut ke mulut. Yang kedua, bersifat tradisional, yaitu disebarkan dalam bentuk relatif, tetap, atau dalam bentuk standar. Dan yang ketiga, folklore ada dalam versi yang berbeda. Hal ini terjadi karena penyebarannya dari mulut ke mulut, sehingga terjadi proses lupa diri manusia atau proses interpolasi. Jadi di mana bahwa cerita dari satu orang ke satu orang lainnya akan memiliki makna dan pemahaman yang berbeda. Terus bersifat anonim, yaitu penciptaan sudah tidak diketahui orang lagi. Nih misalnya cerita Maling Kundang, kita tidak tahu siapa yang menceritakan si Maling Kundang tersebut, bagaimana Maling Kundang tersebut bisa tersebar dengan orang siapa, kita tidak tahu. Itu namanya bersifat anonim. Terus folklore biasanya memiliki bentuk berumus atau berpola. Folklore berfungsi sebagai alat pendidik, pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi keinginan terpendam. Bersifat pralogis, yaitu memiliki logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Ciri ini berlaku bagi folklore lisan dan sebagian lisan. Nanti yang akan aku jelaskan di video berikutnya. Nih, dijelaskan bahwa ada 3 bentuk folklore. Yang pertama, folklore lisan. Folklore lisan disebut juga folklore fakta mental. Hal ini mengacu pada bentuk folklore ini yang hanya memiliki bentuk lisan dan kepercayaan secara mental. Contohnya itu puisi, syar'i, sajak, dan prosa, sama nyanyian rakyat tradisional, teka-teki, serta bahasa dan ungkapan. Yang kedua, folklore setengah lisan. Folklore setengah lisan merupakan jenis folklore yang bentuknya tidak hanya didukung oleh kekuatan lisan, tetapi juga didukung oleh perilaku fisik. Folklore ini juga disebut sebagai folklore sosial. Contoh folklore setengah lisan yaitu kepercayaan mitos, adat istiadat, upacara, tahayul, pesta tradisional, serta permainan dan hiburan. Lalu yang ketiga, folklore bukan tulisan. Folklore bukan tulisan merupakan folklore yang bentuk fisiknya berhubungan dengan benda-benda yang ada di dunia. Penggunaan pakem, bentuk ciri khas, dan aturan di balik benda-benda itulah yang menjadikannya bagian dari folklore. Folklore bukan tulisan disebut juga sebagai folklore artefak, kebendaan atau material. Contoh folklore bukan tulisan adalah rumah, seni kerajinan, pakaian tradisional, obat-obatan, alat musik, senjata tradisional, peralatan rumah tangga, makanan serta minuman. Jadi
itu saja yang akan saya jelaskan mengenai folklore. Semoga bisa dipahami. Next, di video selanjutnya kita akan membahas satu-satu mengenai bentuk-bentuk folklore itu sendiri. Jadi kearifan lokal setiap tempat atau daerah itu juga folklore, karena folklore sendiri itu juga membahas mengenai adat istiadat serta kebudayaan. Sastra juga bisa disebut dengan folklore. Terima kasih.